Pertempuran di Tanjung. Perjalanan perang Pangeran Mangkubumi ke tanah pesisir. Pangeran Mangkubumi ketika bermarkas di Jakawal bermaksud memperluas wilayah ke tanah pesisir utara. Wilayah yang akan disasar adalah Kudus, Pati, dan Juwono. Sejumlah 2.000 prajurit berkuda dibawa dengan dipimpin Mas Ronggo dan Suwandi Suryonagoro, didampingi Sindu Sastro, Somodipuro, Noto Singron, dan Brojomusti, yang bertindak sebagai penunjuk jalan dua Bupati Demak, Adipati Suronoto dan Pangeran Tumenggung Godomastoko. Pasukan Mangkubumen bergerak cepat dan sudah menaklukkan Kudus dan Pati. Pasukan kini bersiap menghadapi pasukan Jepara yang menghadang di luar kota. Dengan mudah, Suwandi dan Mas Ronggo berhasil memukul pasukan Jepara yang dipimpin Citrosumo dan Reksoprojo. Kedua Bupati Jepara lari mengungsi ke Loji Company di Juwono. Sementara itu, pasukan Surakarta yang bermarkas di Kapanasan mendengar pergerakan pasukan Mangkubumen. Mayor Sakeber dan Adipati Pringgoloyo kemudian memberangkatkan pasukan dari Kapanasan untuk mengejar Pangeran Mangkubumi. Pada saat yang sama, Gubernur Semarang Baron Hohendorp telah mendengar kedatangan pasukan Mangkubumen. Gubernur pun mengirim pasukan bantuan untuk memukul pasukan Mangkubumen. Pasukan Mangkubumen terus bergerak menuju pesisir. Di jalan mereka sempat menaklukkan Mayong. Dari Mayong kemudian pasukan terus bergerak menuju Loji Juwono. Dua Bupati Pati, Citrodiwiryo dan Megarsari berusaha menghadang laju pasukan Mangkubumen, tetapi keduanya tak mampu bertahan. Dua Bupati Pati pun berlindung ke Loji Juwono. Loji Juwono hanya diperkuat pasukan Bugis sejumlah 70, Kumpeni Kulit Putih 30, dan prajurit Jawa sejumlah 500 orang. Namun, Petor Juwono sangat percaya diri mampu menahan serangan pasukan Mangkubumen. Dengan jumawa, Petor Juwono berkata kepada dua bupati yang mengungsi ke Loji, "Tuan berdua jangan susah. Apa itu Mangkubumi? Tidak kelihatan. Mana berani dia melawan peluru Belanda." Namun ketika pasukan Mangkubumen datang, dalam waktu tidak terlalu lama, benteng Loji sudah bisa ditembus. Seisi Loji dijarah oleh prajurit Mangkubumen. Banyak harta berhasil dirampas, karena Loji Juwono kaya. Petor Juwono dan para bupati yang bersembunyi di Loji lari terbirit-birit. Tuan Petor naik tangga, melompati benteng dan menceburkan diri ke sungai. Setelah Loji Juwono takluk, Pangeran Mangkubumi membagi wilayah Juwono, Pati, dan Kudus kepada beberapa punggawa. Dalam penyerangan itu, Kapitan prajurit Bugis menyatakan menyerah dan mengabdi kepada Pangeran Mangkubumi. Perjalanan Pangeran Mangkubumi ke pesisir berhasil dengan gemilang. Di tengah euforia kemenangan, Pangeran Mangkubumi mendapat laporan bahwa pasukan Mayor Sakeber dan Adipati Pringgoloyo telah mengejar. Menurut prajurit Sandi, mereka telah bermarkas di Tanjung, dan kabarnya akan segera datang pasukan tambahan dari Semarang. Pangeran Mangkubumi bertanya kepada Mas Ronggo dan Suwandi, langkah apa yang sebaiknya diambil. Kedua punggawa mengusulkan agar pasukan Sakeber di Tanjung dipukul lebih dulu sebelum datang pasukan bantuan dari Semarang. Pangeran Mangkubumi setuju. Tanda berangkat segera dibunyikan. Pasukan Pangeran Mangkubumi bergerak menuju Tanjung. Pada saat yang sama, Mayor Sakeber dan Adipati Pringgoloyo juga memberangkatkan pasukan dari Tanjung. Namun mereka masih menyisakan sebagian pasukan untuk berjaga-jaga di Tanjung. Seolah mendapat pertolongan Tuhan, pasukan Pangeran Mangkubumi berselisih jalan dengan pasukan Mayor Sakeber. Pangeran Mangkubumi tiba di Tanjung melalui sisi timur, sementara pasukan Mayor Sakeber melalui jalan barat. Pangeran Mangkubumi langsung menyerang desa Tanjung yang saat itu tinggal dihuni sebagian pasukan Sakeber. Dalam waktu singkat, pasukan Sakeber dihancurkan. Dalam perang itu sejumlah 100 serdadu Kumpeni tewas tak bersisa. Adapun pasukan Jawa pimpinan para Bupati Surakarta bubar berlarian. Para Bupati Surakarta lari nyaris telanjang menyelamatkan diri. Salah seorang punggawa bernama Ronggo Lelono lari menyusul Mayor Sakeber dan Pringgoloyo yang belum jauh. Dia melapor bahwa pasukan Kumpeni dan Surakarta telah hancur.
Pangeran Mangkubumi menangkap hidup-hidup seorang prajurit Surakarta. Lalu ditanya ada di mana Sakeber. Dia mengatakan bahwa Sakeber dan Pringgoloyo baru saja berangkat. Pangeran memutuskan untuk mencari Sakeber. Pada saat yang sama, Sakeber juga sudah kembali ke desa Tanjung. Pasukan Pangeran Mangkubumi telah menunggu di sebuah tanah lapang. Pertempuran kembali pecah. Pasukan Kumpeni masuk gelanggang dengan memakai gelar Wulan Tumanggal. Jumlah pasukan Kumpeni dan Surakarta hampir 3 kali lipat jumlah prajurit Mangkubumen. Tapi pasukan Mangkubumi tidak takut. Perang berlangsung sengit, saling desak dan pukul. Di kedua kubu sudah jatuh banyak korban, tapi belum ada tanda-tanda siapa yang lebih unggul. Di tengah kecamuk perang yang tak kunjung usai, tiba-tiba menyeruak ke depan Raden Ayu Pringgoloyo. Raden Ayu Pringgoloyo adalah istri Adipati Pringgoloyo dan juga kakak perempuan Pangeran Mangkubumi. Raden Ayu Pringgoloyo berseru, "Hei Dinda Mangkubumi, keterlaluan perilakumu. Tidak sayang ada orang mati. Sudahlah, jangan kelewatan." Pangeran Mangkubumi perlahan mundur. Perang pun berakhir karena malam menjelang. Malam itu Mayor Sakeber bertanya keberadaan Pangeran Mangkubumi. Pringgoloyo berkata, "Ada di Brankas, tak jauh dari sini." Sakeber berkata, "Sepertinya teman-teman hatinya ciut. Mari malam ini juga kita lari, agar besok pagi sudah sampai di Demak." Malam itu setelah Isya, pasukan Sakeber dan Pringgoloyo meninggalkan Tanjung. Semalaman mereka bersusah payah karena pasukan Suwandi membuntuti dan terus mengganggu. Pagi hari pasukan Sakeber dan Pringgoloyo sudah sampai di Kudus. Para bupati yang lari dari medan perang berangsur-angsur mulai berdatangan. Perang di Tanjung membuat Sakeber kapok. Dalam hati Sakeber ciut dan mengakui ketangguhan pasukan Mangkubumi. Ikuti kisah selengkapnya di BK Almari Channel.